Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 yang beranggotakan Devi Faridatul Mu'alifah, Ervina Resti Azizah, dan Intan Ajeng Pratiwi. Kami akan mempresentasikan tentang model pembelajaran kooperatif skrip dan media pembelajaran buku teks dan audiovisual atau film pada kompetensi dasar menganalisis makna proklamasi kemerdekaan, upaya mempertahankan kemerdekaan, dan upaya mengembangkan kehidupan kebangsaan yang sejahtera. Makna proklamasi kemerdekaan, upaya mempertahankan kemerdekaan, dan upaya mengembangkan kehidupan kebangsaan yang sejahtera. 1. Makna proklamasi kemerdekaan. Proklamasi kemerdekaan yang dikumandangkan oleh Soekarno-Hatta memiliki makna bahwa bangsa Indonesia telah menyatakan kepada dunia luar atau bangsa-bangsa yang ada di dunia maupun kepada bangsa Indonesia sendiri bahwa sejak saat itu bangsa Indonesia telah merdeka. Pernyataan kepada dunia luar juga untuk menunjukkan bahwa bangsa Indonesia sejak saat itu sudah merdeka dan berdaulat. Upaya mempertahankan kemerdekaan. A. Pertempuran Surabaya. B. Pertempuran Ambarawa. C. Pertempuran Medan Area. D. Bandung Lautan Api. E. Agresi militer Belanda 1. F. Pertempuran PKI Madiun 1948. G. Agresi Belanda 2. C. Upaya mengembangkan kehidupan kebangsaan yang sejahtera. 1. Mengembangkan sikap saling toleransi antar warga negara atas perbedaan masing-masing. 2. Saling menghormati dan menghargai. 3. Pemerataan pembangunan. 4. Memperbanyak lapangan kerja. 5. Memperbaiki fasilitas umum. 6. Taat dan patuh membayar pajak. Daerah dan pemerintah pusat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, salah satunya upaya yang dapat dilakukan yaitu mengubah pembangunan yang berorientasi di kota besar menjadi pembangunan yang merata hingga ke pelosok desa. Sektor pertanian memiliki ketahanan paling tinggi dalam menghadapi imbas berbagai krisis. Dengan membangun pendesaan, kesejahteraan masyarakat di desa akan meningkat. Upaya lain untuk meningkatkan kesejahteraan yaitu dengan menyelenggarakan pelatihan untuk masyarakat desa. B. Model pembelajaran kooperatif skripet. Pembelajaran kooperatif skripet merupakan salah satu bentuk atau model metode pembelajaran kooperatif. Dalam perkembangan pembelajaran kooperatif skripet telah mengalami banyak adaptasi sehingga melahirkan beberapa pengertian dan bentuk yang sedikit berbeda antara yang satu dengan yang lain. Namun, pada intinya sama. Beberapa pengertian pembelajaran kooperatif skripet diantaranya, kooperatif skripet adalah skenario pembelajaran kooperatif. Ahli lain mengatakan bahwa model pembelajaran kooperatif skripet adalah model belajar di mana siswa bekerja secara langsung dan bergantian secara lisan, mengikhtisarkan bagian-bagian dari materi yang dipelajari. Jadi, model pembelajaran kooperatif skripet merupakan penyampaian materi ajar yang diawali dengan pemberian wacana atau ringkasan materi ajar kepada siswa yang kemudian diberikan kesempatan kepada siswa untuk membacanya sejenak dan memberikan atau memasukkan ide-ide atau gagasan-gagasan baru ke dalam materi yang diberikan untuk menunjukkan ide-ide pokok yang kurang lengkap dalam materi yang ada secara bergantian sama pasangan masing-masing. Langkah-langkah pembelajaran model kooperatif skripet berikut tahapan langkah-langkah pembelajaran model kooperatif 1. Guru membagi siswa untuk berpasangan. 2. Guru membagikan wacana atau materi tiap siswa untuk dibaca dan membuat ringkasan. Yang 3. Guru dan siswa menetapkan siapa yang pertama berperan sebagai pembicara dan siapa yang berperan sebagai pendengar. Yang 4. Pembicara membacakan ringkasannya selengkap mungkin dengan memasukkan ide-ide pokok dalam ringkasannya. Sementara pendengar menyimak atau mengoreksi atau menunjukkan ide pokok yang kurang lengkap, membantu mengingat atau menghafal ide-ide pokok dengan menggabungkan materi sebelumnya yaitu dengan materi yang lainnya. Yang
Kelima, pertukaran peran semula sebagai pembicara ditukar menjadi pendengar dan sebaliknya, seperti yang dilakukan di atas. Yang terakhir, kesimpulan. Kelebihan pembelajaran model kooperatif Kripat adalah 1. Mengajarkan siswa untuk percaya kepada guru dan lebih percaya lagi pada kemampuan sendiri untuk berpikir, mencari informasi dan sumber lain, dan belajar dari siswa lain. Yang kedua, mendorong siswa untuk mengungkapkan idenya secara verbal dan membandingkan ide temannya. Ini secara khusus bermakna ketika dalam proses pemecahan masalah. Yang ketiga, membantu siswa menghormati siswa yang pintar dan siswa yang kurang pintar dan menerima perbedaan yang ada. Kelemahan model pembelajaran kooperatif Kripat. 1. Beberapa siswa mungkin pada awalnya tidak untuk mengeluarkan ide, takut dinilai temannya dalam kelompoknya. Yang kedua, tidak semua siswa mampu menerapkan model pembelajaran kooperatif Kripat, sehingga banyak tersita waktu untuk menjelaskan mengenai pembelajaran ini. Yang ketiga, penggunaan model pembelajaran kooperatif Kripat harus sangat rinci melaporkan setiap penampilan siswa dan tiap tugas siswa, dan banyak menghabiskan waktu untuk menghitung hasil prestasi kelompok. Pengukuran penerapan model kooperatif Kripat dalam indikator keefektifan. Pengukuran keberhasilan dari penerapan model pembelajaran kooperatif Kripat sangat penting dilakukan, sebab akan menjadi bahan laporan dan evaluasi yang akan bermanfaat bagi perbaikan an-najah dan selanjutnya. Adapun pengukuran yang dimaksud adalah hasil belajar siswa setelah pembelajaran. Cara pengukuran atau menentukan hipotesis untuk model pembelajaran kooperatif Kripat disajikan sebagai berikut. 1. Pertama, tentukan kriteria ketuntasan minimal hasil belajar siswa. Pada tahapan ini perlu dirumuskan bahwa keberhasilan penerapan pembelajaran kooperatif Kripat dalam pembelajaran dilihat dari hasil belajar siswa melebihi kriteria ketuntasan minimal sekolah. Peningkatan hasil belajar siswa dari tes awal ke tes akhir atau GAIN berada pada kriteria sedang, dan keberhasilan secara menyeluruh nilai hasil belajar siswa atau ketuntasan klasikal melebihi 85% dan seluruh jumlah siswa. Yang kedua, pada tahapan ini perlu dirumuskan keberhasilan penerapan model pembelajaran kooperatif Kripat. Dalam pembelajaran juga dilihat dari skor aktivitas siswa dari hasil observasi atau pengamatan selama proses belajar mengajar, yaitu berada pada kategori baik. 3. Pada tahapan ini perlu dirumuskan bahwa keberhasilan penerapan model pembelajaran kooperatif Kripat dalam pembelajaran juga dilihat dari skor response siswa berdasarkan pengisian angket terhadap penerapan model pembelajaran kooperatif Kripat yang berada di kategori baik. Yang keempat, yang terakhir, pada tahapan terakhir ini perlu dirumuskan bahwa keberhasilan penerapan model pembelajaran kooperatif Kripat dalam pembelajaran juga dilihat dari skor keterlaksanaan pengelolaan pembelajaran atau keterlaksanaan pada tahapan rencana pembelajaran, yaitu kegiatan awal, inti, dan akhir yang berada pada kategori terlaksanaan dengan baik. Selanjutnya yaitu mengenai media pembelajaran. Nah, kelompok kami menggunakan dua media pembelajaran, yaitu media pembelajaran buku teks dan audiovisual berupa film. Yang pertama yaitu media pembelajaran buku teks. Jadi buku teks sebagai media pembelajaran termasuk dalam kelompok media cetak. Buku teks yang digunakan dalam kegiatan pembelajaran telah dicetak dalam bentuk buku yang disajikan perorangan untuk membantu pelaksanaan proses belajar mengajar di kelas. Nah, buku teks sebagai inti dari media pembelajaran terdiri atas tulisan dan gambar yang didesain untuk mencapai hasil belajar seperti yang diharapkan. Nah, buku teks ini menyediakan ilustrasi dan latihan sebagai aktivitas pembelajaran. Nah, buku teks pembelajaran juga dikatakan sebagai media pembelajaran yang efektif untuk mendapatkan informasi secara mandiri. Buku teks pada dasarnya merupakan sumber daya efektif untuk belajar mandiri, bagi guru maupun bagi siswa. Nah, guru harus menggunakan ide dan kegiatan pembelajaran yang menarik. Itulah buku teks. Nah, selanjutnya adalah media pembelajaran audiovisual, yaitu kita memakai film. Media audiovisual adalah media yang mempunyai unsur suara dan unsur gambar. Jenis media ini mempunyai kemampuan yang lebih baik karena meliputi
kedua jenis media auditif, yaitu mendengar, dan visual, yaitu melihat. Nah, adapun karakteristik atau ciri-ciri dari media audiovisual yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah kemampuan untuk meningkatkan persepsi. Yang kedua, kemampuan untuk meningkatkan pengertian. Yang ketiga, kemampuan untuk meningkatkan transfer atau pengalihan belajar. Yang keempat, kemampuan untuk memberikan penguatan dan atau pengetahuan hasil yang dicapai. Selanjutnya, kemampuan untuk meningkatkan retensi atau ingatan dari siswa itu sendiri melalui film yang telah dilihat. Dan yang terakhir adalah memberikan pengalaman langsung dan membuat pembelajaran lebih menyenangkan untuk siswa. Nah, media audiovisual ini terdiri dari audiovisual diam, yaitu media yang menampilkan suara dan gambar diam, seperti film bingkai suara atau sound slide, film rangkai suara, audiovisual gerak, yaitu media yang kedua adalah audiovisual gerak, yaitu media yang dapat menampilkan unsur suara dan gambar yang bergerak seperti film suara dan voice castle. Nah, dalam hal ini media audiovisual yang digunakan dalam makalah kami dari KD yang telah tersedia yaitu film atau video. Azhar Arsyad menyatakan bahwa film atau gambar hidup merupakan gambar-gambar dalam frame di mana frame demi frame diproyeksikan melalui lensa proyektor secara mekanis sehingga pada layar terlihat gambar itu lebih hidup. Nah, kemampuan film dan video melukiskan gambar hidup dan suara memberikan daya tarik tersendiri dari proses pembelajaran itu. Nah, film yang baik memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang pertama yaitu sesuai dengan tema pembelajaran. Yang kedua, dapat menarik minat dari siswa, sehingga ketika minat siswa sudah tertarik dari film tersebut akan mudah bagi siswa untuk belajar dari apa yang disajikan di film itu. Ya, yang selanjutnya adalah benar dan autentik. Yang keempat, up to date dalam setting, pakaian, dan lingkungannya, sesuai dengan tingkat kematangan siswa. Selanjutnya adalah perbendarahan yang benar. Dan yang terakhir, hasil teknologi yang berdasarkan komputer. Alasan dari kelompok memilih media berbasis audiovisual dalam proses pembelajaran yaitu bahwa dalam mengajar dapat dipandang sebagai usaha yang dilakukan guru agar siswa mampu melewati proses belajar. Oleh karena itu, media yang digunakan dalam proses pembelajaran haruslah menggunakan media yang sesuai dan media yang baik sesuai dengan KD atau materi yang disediakan atau yang diajarkan pada saat itu. Selain itu, media pembelajaran harus dapat membangkitkan motivasi dan minat belajar yang baru dalam diri siswa. Jadi sehingga siswa akan mudah menyerap ilmu yang disampaikan oleh gurunya. Presentasi dari kelompok kami, mohon maaf atas segala kurangnya. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridul inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.